Kabarnya, saya selalu berharap kita semua dalam keadaan yang baik ya. Nah, untuk kali ini saya akan mencoba untuk melakukan review iPhone yang banyak dicari, yaitu iPhone 12 Pro Max. Nah, kebetulan kemarin itu saya bisa dapat barangnya karena sekarang ini barangnya itu lagi kosong di semua toko-toko resmi yang memang menjual iPhone 12 Pro Max. Nah, kemarin itu saya bisa dapat iPhone 12 Pro Max Pacific Blue 256 GB. Nah, ini merupakan salah satu iPhone yang selama ini memang saya idam-idamkan. Nah, ini kenapa sampai sekarang itu banyak yang menantikan, karena untuk iPhone 12 Pro Max ini mengusung desain yang akhirnya memang berbeda dari generasi-generasi sebelumnya. Nah, tidak ada salahnya sih memang kalau misalnya teman-teman memiliki budget untuk bisa memiliki iPhone ini, ya silahkan untuk bisa dilakukan pencarian. Tapi kembali lagi bahwa iPhone ini memang saat sekarang lagi kosong di semua beberapa tempat. Nah, kalau kita lihat apa sih perbedaan yang paling mendasar dari iPhone 12 Pro Max ini dengan iPhone 11 Pro Max? Ya, kalau kita lihat sih memang dari sisi desain yang memang sangat berbeda. Coba kita lihat buka boxnya ya, kira-kira apa yang kita bisa dapat dari box iPhone 12 Pro Max. Tadadadeng. Nah, ini. Nah, kalau kita lihat ini teman-teman, kalau masih ingat iPhone 4, iPhone 5 yang dulu itu, nah desainnya itu hampir sama, yaitu di sekitaran pinggirannya itu biasanya kalau untuk yang di iPhone di generasi sebelumnya itu kan lebih ke lengkung dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat desain yang sekarang itu lebih ke segi empat yang seperti ini. Jadi bahkan kalau misalnya teman-teman lihat itu bisa berdiri seperti ini loh teman-teman. Dan memang sih kalau saya lihat Pacific Blue ini merupakan salah satu yang sangat direkomendasikan kalau misalnya teman-teman mau cari untuk iPhone 12 Pro Max ini. Nah, isi di dalamnya itu beda dengan generasi-generasi iPhone sebelumnya. Untuk yang ada di dalam boxnya itu sendiri, kita hanya dapat kartu garansi, kemudian kita dapat kabel charger tanpa kepala charger ya. Jadi untuk kepala charger itu kita harus beli sendiri. Kemudian ada manual booknya dalam bahasa Indonesia, kemudian ada stiker satu pieces, kemudian ini ada juga pembuka kartu yang ya memang sih ini yang wajib untuk ada di setiap iPhone yang sebelum-sebelumnya. Nah, kalau misalnya teman-teman bertanya apa sih bedanya dengan iPhone sebelumnya, coba kita cek satu persatu ya. Nah, yang pertama yang kita lihat adalah dari sisi desain. Lewat iPhone 12 series, Apple seperti ingin menggabungkan bahasa desain smartphone modern mereka menjadi seri lama seperti iPhone 4 atau iPhone 5. Jadi iPhone 12 Pro ini dengan sisi samping yang dibuat lebih flat, tak lagi rounded atau melingkar. Beberapa orang mengira jika sudut yang tajam ini akan menimbulkan rasa tidak nyaman di telapak tangan. Tetapi setelah kita genggam, dalam genggaman kita itu terasa nyaman layaknya memegang iPhone 5 yang versi besarnya ya. Kalau iPhone 5 kan memang lebih kecil. Walaupun dimensinya juga tergolong besar, tetapi ini lebih nyaman. Kalau kita lihat untuk iPhone 12 Pro itu lebarnya 0,1 mm, lebih tipis 7,4 mm dibandingkan dengan iPhone sebelumnya. Nah, kebetulan unit yang saya unboxing ini adalah Pacific Blue. Nah, kalau kita lihat warnanya sendiri ini sangat keren ya, birunya sangat kalem, berbeda dengan biru iPhone 12 biasa yang agak mencolok. Dengan lapisan Gorilla Glass di kaca depan dan belakang, bingkai atau frame yang terbuat dari stainless steel ini gampang banget kotor dan membekas sidik jari.
Jadi kalau harus selalu bersih ya mau nggak mau kita harus berikan casing yang beda lagi sama seperti yang saya sudah pasang saat ini. Oke, kemudian yang kedua yang kita akan review adalah layarnya. Nah, kalau kita lihat sendiri layar dari iPhone 12 ini memang kelihatan lebih besar ya. Selain dimensinya yang lebih besar, saya tidak menemukan perbedaan yang signifikan pada iPhone 12 Pro dibandingkan dengan seri Pro generasi sebelumnya. Sama-sama menggunakan layar Super Retina XDR OLED 1170 UPI dengan kecepatan 460 ppi. Dimensinya itu 6,5 inch menyerupai dari iPhone 11 tetapi dengan dimensi fisik yang sama dengan iPhone 11 Pro Max. Nah, kalau kita mungkin kalau misalnya kita bisa mereview ya bersebelahan antara iPhone XR yang ataupun iPhone X yang lebih kecil, kalau kita lihat ini ya memang kelihatan lebih ringkih ya, makanya memang perlu dilakukan perlindungan ekstra pada kacanya dengan lapisan keramik yang lebih tahan gores dan tahan pecah pada saat jatuh. Layar ini sebenarnya mendukung standar Dolby Vision HDR10 serta kecerahan hingga 1200 nits. Kemudian keempat bezelnya ini benar-benar tipis dan seimbang ketebalannya, dan inilah yang membuat dimensinya itu lebih kurang sama dengan iPhone 11 sebelumnya. Tapi kalau kita lihat sih memang ini benar-benar sangat kelihatan mewah ya untuk iPhone 12 Pro Max ini. Kemudian selanjutnya kita akan mencoba untuk mereview kamera yang ada di iPhone 12 Pro Max ini ya. Sekilas tak ada perbedaan dengan iPhone 12 ataupun iPhone 11 yang sebelumnya ya. Namun kalau kita lihat secara lebih detail terdapat sensor tambahan. Nah, ini sensornya ini yang ada di setiap sudut di yang ada di layarnya. Nah, bagaimana dengan kamera yang ada di belakangnya? Secara besaran resolusi memang sama, namun Apple memberikan peningkatan hardware pada sensor utamanya, yaitu pada bagian diafragma yang lebih besar, di mana Apple sendiri mengklaim bahwa ini bisa menangkap cahaya 27% lebih banyak serta lensa 7 lapis yang ditingkatkan dengan teknologi stabilisasi optik yang juga diklaim adalah lebih bagus dari iPhone 11 Pro Max. Nah, sementara spesifikasi sensor lainnya masih sama, yaitu adanya ultra wide, kemudian telefoto yang bisa untuk 2 kali optical zoom. Jadi di sini ada 0,5. Kalau misalnya mau lebih jelas lagi bisa 1 kali, atau kalau mau men-zoom itu bisa 2,5 tanpa harus menggerakkan kita punya handphone. iPhone 12 Pro Max ini hampir sudah sama dengan iPhone sebelumnya ya, menjalankan iOS 14. Nah, di iPhone 12 Pro ini memberikan fitur yang kurang lebih sama dengan generasi sebelumnya, tidak ada perbedaan yang masif. Tampilan menunya ini lebih ke kontaminasi dengan widget dan panggilan FaceTime video yang sudah mendukung fitur Picture in Picture, sehingga masih bisa lanjut menatap lawan bicara kita pada saat kita menelpon sambil kita membuka aplikasi-aplikasi handphone yang lainnya. Kemudian yang tak kalah pentingnya adalah kalau saya lihat di iPhone 12 Pro Max ini adanya peningkatan yang cukup krusial di iOS 14 yang bagi saya adalah bisa lebih memilih. Misalnya nih kita mau membuka browser itu aksesnya jauh lebih cepat jika dibandingkan dengan iPhone yang sebelumnya. Kemudian yang tak kalah pentingnya lagi adalah iPhone 12 Pro Max ini juga memberikan kemampuan untuk mengambil foto pada mode malam yang bisa diaktifkan pada saat sensor ultra wide atau dan ini juga berlaku di kamera depan ya. Kemudian ada juga mode potret malam hari yang memanfaatkan lidar scanner. Nah, ini kelihatan bahwa gambar yang akan kita hasilkan pada saat malam hari itu akan jauh lebih jernih. Untuk kali ini saya memang masih belum melakukan percobaan ya.
belum sempat untuk melihat kualitas foto di malam hari. Tapi untuk kondisi indoor atau di outdoor sore hari hasilnya hampir sama lah ya dengan iPhone sebelum-sebelumnya. Cuman terdapat perbedaan kalau kita bandingkan secara sebelah-sebelahan gitu. Kalau kita lihat itu akan kelihatan shadownya lebih baik, kemudian lebih seimbang, serta noise yang dihasilkan itu lebih minim. Jadi ya buat teman-teman yang memang lebih suka untuk menggunakan iPhone-nya ini buat kepentingan pemotretan atau yang hobi untuk mengambil video dan foto dan sebagainya, iPhone 12 Pro Max ini memang sangat-sangat untuk direkomendasikan. Kemudian untuk masalah harganya sih nggak terlalu jauh berbeda dengan iPhone 11 sebelumnya ya. Kalau untuk yang iPhone 12 Pro Max ini yang 256 GB ini di angka 22,9 juta. Kalau yang 561 GB itu di angka 26,7. Tetapi kembali lagi ya yang saya bilang tadi bahwa kita itu cuman mendapatkan kabelnya saja tanpa ada kepala charger. Nah itu yang teman-teman perlu persiapkan budget juga. Kalau misalnya contoh yang saya beli kemarin yang disarankan dari iPhone juga itu adalah plug IT30. Kalau kita lihat ini sih hampir sama ya dengan kepala iPhone charger yang lain yang memang direkomendasikan. Nah kalau kita lihat tampilannya itu seperti ini ya. Jadi kita akan dapat kepala charger yang seperti ini. Ini untuk bisa disambungkan langsung dengan kepala charger, dan kalau misalnya masih menggunakan kabel yang sebelumnya bisa dicoloknya lewat satu colokan lagi yang di atasnya. Nah kalau saya bisa simpulkan review saya tentang iPhone 12 Pro Max ini, secara desain ini memang yang membuat saya sangat tertarik ya. Desainnya ini sangat bagus ya. Kalau saya review dari 1 sampai dengan 10, ini menurut saya ini sangat sempurna ya. Jadi desainnya ini saya kasih angka 9,5 atau bisa 10 lah ya, karena warnanya ini memang sangat-sangat keren gitu. Kemudian kalau dari sisi displaynya ya karena hampir sama dengan iPhone 11 Pro Max ya mungkin saya cuma kasih angka 8,5. Kalau untuk sisi kameranya juga ini saya sangat puas ya dengan kamera yang ada sekarang. Jadi kameranya itu saya kasih rate di angka 9,5 ya. Kemudian kalau saya nilai performance-nya ya, saya juga akan menilai 9,5. Kemudian untuk baterainya, baterainya ini dari kemarin saya sudah pakai, walaupun memang belum saya aktifkan untuk penggunaan media sosial dan sebagainya. Dalam 2 hari kemarin itu saya hanya mengecas 1 kali, dan itu pun hanya baterainya itu nggak sampai ke 50. Jadi memang benar-benar hemat jika dibandingkan dengan iPhone sebelumnya. Kemudian secara fitur, karena memang fiturnya ini nggak banyak perbedaan dibandingkan dengan iPhone 11, mungkin saya akan cuman kasih rate-nya itu di angka 8,5. Nah, kalau kita lihat yang secara summary yang saya bisa sampaikan di sini, peningkatan yang di bawah ini memang cukup signifikan ya, terutama di sektor kamera. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang suka untuk melakukan foto-foto atau pengambilan video, ini memang sangat-sangat direkomendasikan karena hasilnya pun sangat-sangat jernih dan tidak mengecewakan sebelumnya. Tapi ya kembali lagi ini dikembalikan ke kebutuhan dari teman-teman semuanya gitu. Berikan advice juga ya buat teman-teman yang mau beralih menggunakan 11 Pro Max, jangan lupa untuk membeli casingnya juga ya, membeli casing, karena kalau saya lihat kan memang yang tadi saya sudah bilang bahwa ini sepertinya gampang untuk terjadi scratch dan goresan atau apa dan sebagainya. Jadi alangkah lebih bagusnya biar teman-teman itu bisa langsung belikan casingnya. Kemudian sayang juga ya kalau misalnya handphone itu nggak dilindungi dengan
tempered glass juga, karena ini biar melindungi ya, biar pemakaian kita bisa lama, dan kalaupun terjadi apa-apa nggak langsung ke body iPhone 12-nya, tapi tapi langsung ke tempered glass yang kita sudah sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih.